Anak-anak pada ribut, pengen pulang, maksa. Kata guru nggak boleh, nanti aja, ini cuaca mau hujan. Semua sekolahan itu rata semua itu ya. Yang saya kelihatan tuh kalau nggak salah kakinya yang patah tuh. Jadi sepinggang ke bawah itu patah, hancur, tulang belulangnya tuh hancur total, jadi bubuk gitu. Nangis. Jadi yang di TPU juga orang pada kayak ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat cek aja semua, apa kabar nih? Jumpa lagi dengan kami di sini di channel Cerita Ki Jamrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian diberi rezeki dan kesehatan. Video kali ini Ki Jamrong akan menceritakan tentang keranda mayat. Nah, seperti apakah cerita lengkapnya dan lebih jelasnya? Untuk tonton terus video ini sampai habis. Semoga dalam cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut, jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya ya sahabat. Baik sahabat, ini dia ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan bercerita waktu saya kecil, waktu kelas 2 SR dulu. Waktu dulu itu saya tuh sekolahnya tuh sekolah SR tuh sore hari. Kalau nggak salah dulu tuh malam Jumat Kliwon. Di situ ada 5 kelas yang masuk. Itu semuanya juga kelas 1 sama kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu teman saya tuh dulu tuh waktu saya kelas 2 tuh cuman 8 orang, 4 perempuan, laki-laki 4. Itu waktu itu hujan deras, hujan angin, malah petir, kilaban, kilat itu di mana-mana. Waktu itu tuh hujan deras. Itu anak-anak tuh semua yang satu sekolah itu, sekolah SD itu pada teriak sama guru-gurunya, pada minta pulang, pada teriak-teriak. Itu mungkin guru nggak mengizinkan dikarenakan kenapa? Itu di luar tuh hujan angin, yang namanya petir, kilat itu sangat menyambar. Jadi mungkin guru-guru itu mungkin khawatir sama anak-anak, sama anak didiknya atau sama muridnya itu mungkin khawatir. Itu yang namanya di kelas itu anak-anak gelisah semua. Dia minta pulang maksa. Udah sekitar jam 5, jam 4. Sekitar jam 4 itu anak-anak pada kabur maksa. Pada maksa pulang. Kebetulan di situ tuh ada yang jualan di balai-balai ya seperti jualan bubur, kerupuk, rujak, jualan pecel atau apa ya namanya jajanan anak-anak situ tuh. Itu di situ anak-anak pada ribut, pengen pulang, maksa. Kata guru nggak boleh, nanti aja, ini cuaca mau hujan. Itu yang namanya angin topan. Itu kelihatan di atas sekolah tuh ada, kalau kata orang awam, itu kata orang kampung, itu namanya ulur-ulur. Katanya ulur-ulur. Itu berbentuk ular naga. Itu kata orang kampung sih namanya ulur-ulur. Itu yang namanya anak-anak di situ ribut minta pulang maksa. Itu guru
panik ngelihat cuaca begitu, anak-anak minta pulang, minta bubar semua. Itu waktu itu tuh saya sama teman-teman semua tuh pada maksa kabur, bubar itu semua, yang satu sekolah tuh bubar. Udah bubar aja namanya, sampai hujan-hujanan yang namanya petir seperti kilat, itu bener-bener nyambar ya, bisa dibilang sangat dahsyat lah. Itu anak-anak pada lari semua, bubar semua. Di situ ada tukang jualan yang di balai-balai itu, ada di balai-balai makanan buat anak-anak sekolah. Itu saya lari semua ya, namanya sekolah itu bubar semua, pada pulang. Itu di situ tuh di sekolah tuh masih ada ya, seperti tukang jualan itu, jualan jajanan, seperti guru-guru ada di situ di sekolah, belum pada pulang dikarenakan hujan deras. Udah saya pulang, udah nyampe di rumah, udah mandi gitu ya, udah mandi, malah lagi makan. Saya tuh waktu itu lagi makan, nggak taunya ada anak muda lari-lari ke balai desa. Di balai desa tuh di situ kan ada kentongan. Itu anak muda itu langsung lari ke balai desa, mukul kentongan habis-habisan. Kentongan itu, yang namanya kentongan itu sampai diaplus sama orang-orang. Dia nanya, ada apa? Sekolahan roboh, malah ada yang ketiban perempuan. Siapa ya? Itu malah dua, yang perempuan satu, yang anak muda satu. Itu yang ketiban tuh anak muda itu dulu tuh kalau nggak salah kelas 5 kalau nggak salah. Itu saya tuh bukannya takut karena hujan itu, malah saya tuh penasaran, lari ke sekolahan, ribut-ribut sekolahan roboh tuh, saya lari ke sekolahan. Bener, di situ sekolahan udah rubuh, udah rata itu yang namanya sekolahan. Kalau nggak salah dulu tuh ada 7 ruangan, berikut ruangan guru 8 ruangan. Itu semua sekolahan itu rata semua itu ya, rata benar-benar. Itu saya waktu ngelihat sekolahan rubuh itu tuh, yang namanya pengasuh saya itu dulu lari nyari, teriak-teriak manggil saya, teriak-teriak nyuruh pulang tuh. Udah saya pulang sama nenek saya tuh, saya diomongin, kamu dari mana, bukannya menghindar malah nyamperin ke sana, mau ngapain? Enggak nek, saya pengen tahu ada sekolah rubuh tuh bener enggak. Ternyata bener, itu sekolah tuh udah rubuh, rata dengan tanah. Terus ya itu yang tukang kebun dia lari, ada yang ketiban, yaitu perempuan yang jualan jajanan itu, Di situ orang-orang pada ngerubung, pada nolongin. Itu orang yang ketiban sekolahan itu dulu, itu bener-bener tertutup semua dagangannya, sama orangnya tertutup, sama tembokan bata itu tertutup. Malah sama orang-orang itu dibongkar. Pas udah kelihatan langsung diangkat, dibawa ke balai desa. Tuh waktu hujan deras itu dibawa ke balai desa, ditaruh di meja. Jadi si orang itu tuh ya bisa jadi, yang saya kelihatan tuh kalau nggak salah kakinya yang patah tuh. Jadi sepinggang ke bawah itu patah, hancur, tulang belulangnya tuh hancur total, jadi bubuk gitu dah, halus. Itu yang namanya keluarganya pada nangis, pada lari datang ke balai desa, pada nangis. Udah begitu datang kepolisian, itu yang kena ketiban sekolah itu, yang kena musibah itu dibawa ke rumah sakit, dibawa naik ambulan. Udah naik ambulan, jadi si meja yang tadi bekas orang yang ketiban sekolahan itu tuh, di meja tuh banyak darah situ. Dicuci sama penjaga kelurahan tuh, dicuci
Kayaknya sih dicucinya tuh nggak bersih, kayaknya nggak bersih ya no. Cuma si meja yang tadi orang bekas meninggal itu cuma ditaruh di tempat latar yang kena hujan itu. Ya mungkin digosok sih digosok, tapi nggak bersih, nggak pakai sabun. Pas malamnya di situ di meja itu ada yang nangis, suaranya suara perempuan. Suara perempuan nangisnya tuh nangis histeris, kesakitan, malah nangis terus-terusan nangis. Itu orang. Jadi biasanya tuh di kelurahan itu, di balai desa tuh biasanya kalau malam banyak orang. Biasanya tuh yang ya kalau kata dulu sih orang kampung sih namanya piket jaga malam. Itu biasanya ramai, itu mendadak sepi dikarenakan ada suara yang nangis itu, suara perempuan itu nangis. Itu yang namanya meja yang bekas orang almarhum tadi. Itu bisa terbang si meja tuh. Bisa terbang, muter-muter di ruangan rapat, di ruangan kelurahan tuh. Muter-muter. Itu semuanya. Jadi itu waktu itu di kelurahan tuh sepi, gak ada orang dikarenakan ketakutan itu. Udah, jadi semalaman itu kejadiannya emang aneh. Di malam ada yang seperti nangis kesakitan, meja bisa terbang, muter-muter di ruangan itu, muter-muter. Itu yang namanya di kelurahan itu banyak di situ. Kalau di kampung kan keliling kelurahan itu, desa itu, kelurahan kedesaan itu kan ada kampung. Jadi di situ tuh orang-orang gak ada yang berani keluar dikarenakan mungkin karena takut atau dikarenakan hujan, itu walau alam nggak tahu. Saya aja rumahnya tuh di seberang jalan kelurahan balai desa itu. Malah kedengeran suara yang nangis, masalahnya saya tuh kamarnya adanya tuh di kamar depan, kamar paling depan di ruang tamu. Terus saya tuh tidur sendirian. Itu saya nggak bisa tidur dengerin yang nangis itu, kesakitan. Semalam suntuk itu yang nangis di situ. Saya tuh ya mungkin dikarenakan bolon atau bocah itu saya tuh keluar. Itu waktu udah gerimis. Pas saya lari ke balai desa bener. Saya ngelihat itu yang namanya meja yang bekas almarhum itu terbang melayang, si meja itu terbang muter-muter. Ada suara yang nangisnya yang histeris, kesakitan. Jadi sekolah itu udah rata tuh. Jadi udah paginya itu si meja itu taruhnya di belakang di gudang. Jadi si kelurahan itu, si balai desa itu atasnya tuh dikasih triplek, dibikin 2 ruangan. Jadi di penggal tengah bikin 2 ruangan. Jadi yang sekolah tadi ambruk tuh jadi belajarnya tuh di balai desa, di situ. Itu nggak ada siang, waktu siang tuh ya namanya anak sekolah. Itu saya tuh di kelas saya tuh dulu ada 8 anak. Ada 8. Itu anak-anak pada lari, pada ketakutan. Kelihatan ada orang tidur di meja yang dekat gudang itu. Pada lari, pada kabur, pada lari ketakutan. Wah, itu kejadiannya waktu siang. Kebetulan dulu tuh waktu musim hujan dulu tuh. Itu saya tuh sama teman-teman semua tuh belajar gak tenang. Kadang-kadang kalau lagi belajar, lagi nulis, kadang-kadang bau darah, bau amis. Itu selalu itu setiap hari itu selalu begitu. Malamnya begitu. Udah dibawa ke rumah sakit ya, kalau sekarang sih mungkin dipisum. Kalau sekarang udah dipisum, si almarhum itu langsung dimakamkan. Anaknya itu yang kena itu masih di rumah sakit. Itu kabarnya juga saya nggak tahu anaknya tuh. Tapi dengar-dengar katanya kakinya patah katanya. Itu setelah kejadian 2 malam berikutnya.
Itu yang namanya meja di kelurahan itu selalu terbang, selalu terbang. Mungkin dikarenakan saya masih kecil atau gimana ya, kurang inilah gitu. Itu saya sama teman-teman saya itu malah sengaja main, tapi ngelihatnya dari kejauhan. Di depan kelurahan itu, di situ ada pohon beringin. Di situ yang namanya beringin, anginnya mendadak, anginnya itu waktu musim hujan. Itu selalu tiap malam tuh begitu. Jadi si meja itu yang tadinya taruh di gudang tuh, kalau pagi-pagi taunya udah ada di tempat yang tadi itu, yang bekas waktu datang almarhum itu selalu tiap hari. Jadi petugas kelurahan tuh kalau pagi itu mindahin meja tiap hari itu. Begitu terus. Udah kelamaan dari TPU ribut di TPU tuh. Ada yang nangis. Jadi yang di TPU juga orang-orang pada kayak ketakutan. Kebetulan waktu itu ada yang ronda, ada yang dengar nangis. Itu sih yang peronda itu 5 orang nyamperin, ngaranin ke tempat kuburan itu. Di situ tuh ada ya orang berdiri ada, kelihatan. Ini kata yang ronda itu, kelihatan perempuan nangisnya kesakitan, nangisnya. Udah lama kelamaan nggak taunya dari belakang yang tadi roda tuh, di atasnya tuh ada yang terbang, yaitu namanya keranda. Terbang maranin si keranda itu ya. Tadi yang orang tadi lagi ronda tuh ketakutan, pada lari. Itu si keranda itu ngedeketin yang tadi itu, yang ketiban sekolah itu, keranda di situ. Itu yang namanya keranda itu selalu melayang tiap malam, mengganggu. Dia minta tolong, selalu kesakitan. Tiap malam gak ada waktu lewat, selalu tiap malam, terutama ke keluarganya selalu datang. Itu keranda tuh selalu datang. Itu yang nama masyarakat di situ udah jenuh, yang namanya itu udah ribut masalah inilah. Malamnya kejadian keranda terbang, paginya ribut, selalu begitu terus. Mungkin orang-orang tuh udah rasa jenuh, mungkin manggil kiai, si kiai itu sama masyarakat dibawa ke tempat kuburan itu, di kuburan, di doa, di gini, di gitu. Itu waktu si kiai berdoa di kuburan itu, jadi si tanahnya tuh gerak udah gitu lagi, nggak bergerak. Yang namanya hujan itu terus-terusan. Pas malamnya begitu, selalu begitu malamnya tuh. Jadi si keranda itu bikin masyarakat resah. Selalu resah. Itu yang namanya kampung itu mendadak sepi. Ya sepinya mungkin dikarenakan musim hujannya terus-terusan. Petirnya, angin deras itu selalu. Itu yang namanya keranda itu biarpun hujan juga melayang. Jadi yang tujuannya keranda itu selalu ke kelurahan, ke balai desa, itu selalu tiap malam tuh begitu. Selalu begitu terus. Pas dulu tuh ada yang lagi dinas piket. Itu lagi piket tuh lagi duduk di depan kelurahan. Pas ngelihat keranda yang piket itu, pas ngelihat dia langsung kabur aja. Orang itu tuh kabur sampai terkencing di celananya. Itu selalu kejadian begitu, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, malah hampir setahun kejadian begitu tuh, selalu begitu. Jadi warga tuh udah jenuh.
Terus ada yang ngerti dulu tuh Ustadz. Terus si Ustadz itu bawa datang sama masyarakat di situ, datang ke makamnya almarhum itu, berdoa, tahu ditanamin apa di situ, baru damai, gak ada kejadian apa-apa, gak ada. Itu si anak-anak tuh di kelurahan itu kan dipakai sekolahan tuh. Tapi kan anak-anak belajar di situ tuh nggak nyaman. Jadi ada aroma yang ya begitu itu tiap hari. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang ada yang kesurupan, katanya sakit. Itu yang namanya kesurupan di kelurahan itu dipakai sekolah. Itu kesurupan tuh hampir tiap hari. Tapi teriak enggak bikin resah, enggak. Jadi cuma sakit cuma begitu aja, udah sakit ya di ini sama Ustadz sama ini sembuh lagi. Itu setiap hari anak sekolah tuh selalu kesurupan. Jadi di antara yang satunya kelas kalau nggak salah kelas 5 sebelah barat, kelas 2 ya saya itu kelas saya itu. Tapi yang selalu yang kesurupan itu ya kelas 5 itu selalu. Dulu tuh kelas 5 kalau nggak salah muridnya tuh ada 6 orang, kalau nggak salah 6 orang, perempuan 2, laki-laki 4 dulu tuh. Itu selalu kesurupan tiap hari itu. Jadi si guru itu pusing, gimana caranya, terpaksa sekolah libur sampai bangunan itu sampai selesai. Yang namanya bangunan sekolah itu udah berapa tahun nggak berdiri, enggak. Jadi gimana ya? Jadi seolah-olah sekolah itu nggak diurus. Jadi nggak ada yang tanggung jawab, Mas. Padahal itu sekolah negeri, padahal dulu tuh sekolah negeri. Itu berapa tahun itu yang namanya di kampung itu. Anak-anak tuh nggak ada yang belajar, nggak ada sekolah. Ada juga sekolah agama. Ya jadi di sekolah agama itu pendidikannya tuh ya kalau sekarang sih semacam pesantren lah, kalau sekarang sih pesantren. Tapi dulu waktu saya kecil itu ngomongnya tuh sekolah agama. Itu di sekolah agama itu muridnya juga ada beberapa orang, nggak banyak, enggak. Jadi aplusan. Kalau pagi sampai jam 10 sekolah SR, dari jam 10 sampai jam 12 sekolah agama, sampai sore itu selalu. Jadi sekolahan yang kelurahan itu jadi dibongkar lagi. Jadi anak-anak gak mau belajar di situ. Ya mungkin dikarenakan ya begitu, kurang tahu tuh. Jadi selalu begitu. Udah lama kemudian, jadi di situ tuh kalau dari kejauhan tuh kelihatan ada yang lagi duduk di kelurahan tuh, ada yang lagi duduk. Kadang-kadang kentongan itu bunyi sendiri, kadang-kadang kentongan tuh selalu bunyi itu tandanya itu tanda seperti tanda bahaya. Itu selalu. Jadi waktu kentongan itu bunyi, itu masyarakat tuh nggak nyaman. Disitulah kejadian waktu saya di sekolah SR. Cerita ini hanya cerita pendek. Sekian dan terima kasih. Para sobat CKJ semua, itulah tadi cerita dari Ki Jambrong tentang keranda mayat. Semoga dalam cerita ini ada manfaatnya buat yang dengar. Jangan lupa untuk like komennya, dan bagi kalian yang baru nonton channel CKJ, selamat datang. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya bagi kalian yang baru mampir di video kali ini. Dan bagi kalian yang mempunyai keluhan ataupun gangguan makhluk gaib, bisa konsultasi langsung dengan Ki Jambrong. Nomor HP sudah ada di kolom deskripsi. Untuk cerita kali ini tidak ada lanjutannya ya, alias tamat. Sekian dari kami channel cerita Ki Jambrong. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.